Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Deep Institute dimanapun berada, apa kabar? Semoga Anda semua dan kita senantiasa dalam kebaikan. Hari ini saya agak jauh dari kota Medan, berada di kota Sibolga. Dan alhamdulillah cuaca di Sibolga hari ini lumayan sejuk. Tambah lagi sedang musim durian. Jadi bagi teman-teman yang mau mengakhiri akhir tahun liburan bersama keluarga, Sibolga Tapanuli Tengah kayaknya boleh jadi pilihan lah. Ada musim durian, pantainya juga saya kira keren. Kemudian ini daerah, ingat yang paling penting, tempat Islam pertama kali masuk di Nusantara. Wilayah Tapanuli Tengah karena di situ ada Barus. Bicara soal Barus, saya hari ini sedang bersama tokoh masyarakat Barus. Beliau ini bukan orang lain, beliau ini sahabat saya dan pernah jadi pimpinan DPRD di Kabupaten Tapanuli Tengah, pernah juga jadi bupati. Bahkan kayaknya sekarang meskipun beliau nggak menjabat lagi, perasaan saya masih tetap saja sama kayak beliau dulu jadi bupati. Bersama saya ada Pak Bakhtiar Ahmad Sibarani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ketua. Masya Allah. Senang kali nih Bang Bakhtiar Ketua. Saya manggilnya Ketua ya. Saya pikir supaya enak diskusinya ini saya tetap saja dengan panggilan-panggilan biasa supaya tidak merubah suasana. Oh ya, tadi sahabat saya diajak Ketua Bakhtiar singgah ke kantor masyarakat Barus. Jadi Hikbar ya Ketua ya. Himpunan Keluarga Barus. Jadi Himpunan Keluarga Barus bangun kantor di Kota Sibolga. Nanti kita tanya-tanya. Ini Ketua boleh diceritakan nggak nih? Kenapa inisiatif membangun kantor Hikbar ini? Hikbar itu Himpunan Keluarga Barus. Himpunan Keluarga Orang Barus yang ada di Sibolga, di Tapanuli Tengah. Dipusatkan di sini, tapi ada juga di Medan, di Batam dan lain sebagainya. Di daerah-daerah itu ada persatuan masing-masing. Ada juga cabangnya di Batam. Tapi untuk kantor pusatnya selama ini ada, Hikbar udah lama ada, namun tidak pernah punya kantor sendiri. Belakangan saya jadi ketua umum Hikbar, ketua gadang istilahnya ketua. Ketua gadang ya? Ketua gadang. Ketua gadang itu ketua besar. Oh, ketua besar. Kalau di Medan beda ketua besar, di sini ketua gadang. Ketua gadang. Dibuatlah, saya punya inisiatif, saya pengen bangun kantor Hikbar. Lantas saya beli tanah, saya hibahkan ke Hikbar. Setelah itu saya bicara dengan wali kota. Wali kota itu kebetulan putra daerah Barus. Oke. Sama-sama kita mikirkan bagaimana pembangunan bisa terjadi. Adalah hibah-hibah dari pemerintah, adalah bantuan pribadi kami. Alhamdulillah hari ini itu terbangun. Itu milik Himpunan Keluarga Barus seutuhnya. Bukan hanya pribadi atau kelompok, tidak. Jadi nanti orang Barus datang ke sini mau cari kerja atau bermalam 2 malam, silakan. Nggak ada mungkin malas ke rumah saudara, nggak enak, atau silakan. Itu kita kasih 3 hari tetap jatah ada. 3 hari sampai seminggu bisa nginap di situ gratis. Dengan apa adanya. Cuman alhamdulillah kantor itu kan permanen. Garansi pakai AC kamarnya. Wah, semualah kita lengkapi. Dan itu udah kita bangun 2 tahun dan alhamdulillah udah selesai. Dalam waktu dekat tinggal finishing sedikit lagi saja. Mungkin 2 minggu ini selesai. Kita akan resmikan dan kita akan buat peresmiannya dengan mengundang mungkin orang Barus yang ada di Barus, orang Barus yang ada di Sibolga. Di Sibolga ini orang Barus lebih dari 10.000 gitu. Orang Barus dan keturunannya lebih dari 10.000 di kota Sibolga ini gitu. Di Tapanuli Tengah apalagi. Di Pandan, di mana itu nanti akan kita undang. Kita perkirakan akan dihadiri 4.000 sampai 5.000 orang. Ini dari latar belakang yang berbeda, politik juga berbeda, cara pandang, sudut pandang semua berbeda. Tapi yang pasti orang Barus. Tapi pasti Barus dan keturunannya. Itulah yang bisa memanfaatkan di sana. Dan insya Allah kalau ketua ada waktu nanti kita akan undang ketua sebagai pembicara di sana. Jadi kenapa itu kita bangun? Mudah-mudahan daerah-daerah lain mencontoh itu juga. Jadi tidak semua dari kampung itu datang ke kota menghadiri acara pesta, acara melayat ke Malangan dan lain sebagainya, mengurus pekerjaan. Tidak semua punya duit. Itu harus kita pikirkan. Dari kampung kami nanti datang ke sini,
dia udah bisa tinggal di situ. Iya, iya. Main bola orang itu bisa tinggal, Tinggal di situ. Jadi hadirnya Hikbar itu bisa menjadi semacam solusi bagi saudara-saudara kita yang datang. Gitu maksud saya. Hikbar itu organisasi suku lah ya, ketua atau organisasi wilayah daerah ya, Daerah Barus yang udah lama ya? sudah lama kali itu. Sudah lama ya? Bangun aku belum lahir pun aku sudah ada. Oh berarti sudah lama ini organisasi, Lama. tapi baru kali ini kemudian punya rezeki bisa punya kantor sendiri Iya. dan peruntukannya untuk semua warga masyarakat Barus lah ya, yang Iya. datang ke Sibolga silahkan. Silakan. Ya. Agak bergeser sedikit nih ketua, cerita soal Barus. Ketua kan pernah bupati, pernah ketua DPRD. Di seluruh dunia saya kira orang punya catatan sejarah soal Barus sebagai tempat pertama masuk Islam. Bagaimana upaya orang Tapanuli Tengah dan Sibolga lah ketua hari ini untuk terus mempertahankan eksistensi Barus sebagai tempat masuknya Islam pertama di Nusantara? Pertama begini Pak, saya pernah anggota dewan, Iya. pernah ketua dewan, pernah bupati. Upaya itu pasti kita lakukan. Iya. Baru sekarang sama baru beberapa tahun yang lalu berbeda. Hmm. Kita sudah bangun jembatan Iya. menghubung sampai ke antara dalam kecamatan itu. Iya. Kita udah bangun karena ada satu harus melewati sungai dan itu tidak boleh mobil masuk. Mulai ada itu. Kita lakukan, kita upayakan menggunakan anggaran terbatas bisa bangun jembatan. Sekarang kontainer bisa lewat, namun belum tembus ke satu lagi sungainya karena dikelilingi Iya, sungai iya, dua. Itu upaya pertama. Yang kedua, membangun infrastruktur di sekitar makam Objek ya, Islam. makam itu ya. Dan alhamdulillah Presiden sudah meletakkan batu pertama Iya. pembangunan titik nol di Barus. Walaupun sampai sekarang belum ada kelanjutan bentuknya, hanya tubuh situ aja. Dan saya waktu menjadi bupati itu saya udah bangun. Kita bangun dan sudah diarahkan dua arah. Sekarang Barus itu jalannya di kota udah diperlebar ketua. Oh. Udah pelebar, udah ada di Iya, tengah-tengah Taman jalan. dan dibagi dua. Alhamdulillah segalanya saya coba lakukan. Namun keterbatasan anggaran, kebetulan ketua di DPD ini, Iya. senator. Hambatan yang selalu terjadi dalam sebuah pembangunan. Pertama, regulasi yang berbelit-belit dan berkelebihan. Iya, iya, iya. Ya kadang-kadang makam ini di bawah naungan provinsi. Sejarah yang ini di bawah naungan Pusat. Betul. Daerah hampir tidak ada kewenangan gitu. Hanya bisa membangun infrastruktur di sekitarnya. Di Barus itu ada sejarah yang terlupakan selain Islam masuk. Iya. Dulu orang Chinese pun ke sana masih banyak makam Santeong di luar di sana. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Yang ketiga, no mention juga, Kristen juga. Saudara begitu datang, itu juga di Barus. Kita bahas sekarang Muslim, Iya. Islam. Islam jelas makam-makam itu makam-makam tua yang ada di sana. Iya. Papan tinggi ada di sana. Ribuan orang berziarah. Iya. Seyogianya pemerintah pusat, apakah itu melalui Kementerian Agamanya, harus melihat ini. Kementerian Melihat Kepariwisataan. ini. Kebiasaan di negeri ini dibesar-besarkan, namun tidak didukung infrastruktur yang memadai. Padahal Presiden sudah ke sana meletakkan Sudah ke sana, batu pertama ya, Ketua. titik nol Islam Nusantara ya. Iya ketua. Dan waktu itu saya sudah terpilih jadi bupati, namun belum dilantik. Iya, iya. Waktu Presiden datang. Sekarang kita sudah lagi bangun masjid di sana. Waktu saya jadi bupati, saya keluarkan keputusan membangun masjid Iya. kembar di Kabupaten Tapanuli Tengah. Satu itu di Barus, satu di depan kantor Bupati Tapanuli Tengah. Modelnya sama. Modelnya sama. Dulu dari ditandatangani oleh Tengku Heri, tapi terakhir kita menggunakan APBD Tapanuli Tengah, dua-duanya. Iya, iya, iya. Bertahap, kita nggak sanggup, dibantu juga dari bantuan keuangan provinsi, hibah dari provinsi ke BKM Masjid. Iya, iya. Tapi sistemnya bukan tender, tidak. Kita langsung menghibahkan ke BKM. Alhamdulillah nanti desainnya sama, karena mendesainnya Iya. itu di Pemkap. Iya. Jadi alhamdulillah ketua, kalau itu terjadi ketua, alhamdulillah udah hampir terjadi. Kita butuh 2 tahun lagi ini udah selesai dua-duanya. Setahun 2 tahun ini udah selesai, insya Allah. Iya, 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 iya. Gitu. Saya udah syukur juga kebetulan abang saya, mungkin temannya ketua, wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, untuk menggiring APBD. hibah provinsi ke situ. Terus-terusan sekarang kita lakukan. Alhamdulillah. Berapa tahun yang lalu dia bisa kawal 10 miliar ke Barus tambahannya. Iya.
Oke, tahun depan saya minta sama dia untuk dikawal ke depan kantor bupati. 5 miliar. Kalau itu jadi, 2 kembar masjid, model sama, warna sama, besar sama. Siap. Iya. Desainnya sama. Jadi daya tarik untuk wisatawan datang ke mari. Aduh, ini kalau diskusi sama ketua nggak siap-siap. Siap ketua. Apalagi bicara soal Barus, saya kira sesi ini tidak boleh kita tuntaskan. Kita nanti barangkali boleh diskusi ketika kita tiba langsung nanti di Barus. Siap ketua. Langsung ke titik nol dan seterusnya. Siap ketua. Saya kira kesempatan singkat ini makasih. Makasih ketua. Udah mau membersamai diskusi kita dengan Deep Institute hari ini, sahabatku. Kita dengan Pak Bakhtiar Ahmad Sibarani yang hari ini jadi Ketua Gadang Himpunan Keluarga Barus. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.